Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak selalu sehat dan masih semangat. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Kumpulkan 5 benda padat di sekitar rumahmu. Alat dan bahan: 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, di sini disediakan ada 6 kolom, nomor, nama benda, bentuknya berubah sesuai tempat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam, dan kolom tidak dapat digenggam. Contoh nomor 1, nama bendanya pensil. Ini berdasarkan pengamatan, bentuknya berubah sesuai tempat apa tidak. Nah, pensil ternyata bentuknya tidak berubah sesuai dengan tempatnya, maka di kolom itu diberi tanda silang karena bentuknya tidak berubah. Kemudian kolom berikutnya bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, ini pensil karena bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, maka di kolom itu diberi tanda centang. Itu menunjukkan bentuknya tetap. Terus di kolom berikutnya pensil dapat digenggam. Ya, karena pensil dapat digenggam, maka diberi tanda centang. Di kolom yang keempat atau kolom terakhir, pensil tidak dapat digenggam. Nyatanya pensil dapat digenggam, maka tidak dapat digenggam itu diberi tanda silang. Paham ya? Jadi setiap bendanya itu ditulis dari benda-benda yang kamu kumpulkan tadi yang jumlahnya 5. Nanti di setiap benda diamati, kemudian hasil pengamatannya apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap atau dapat digenggam atau tidak dapat digenggam, ditulis sesuai hasil pengamatanmu. Mudah ya, hanya 5 benda saja. Ya, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Tentunya kesimpulannya adalah sesuai dengan hasil percobaan tadi. Sebagai acuan adalah kolom yang sudah kamu isi pada tabel tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Benda padat mempunyai sifat titik-titik. Nah, ini diisi sesuai dengan hasil percobaan. Ditulis ya di buku tugas. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke masjid atau ke musola. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke masjid? Untuk mengetahuinya, kamu dapat bertanya kepada orang tua atau saudaramu. Nah, sekarang kita mengukur jarak. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km.
berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini rumahnya Dayu, ini sekolahnya. Jadi dari rumah sampai dengan sekolah Dayu jaraknya 6 km. Kemudian jarak dari sekolah Dayu sampai dengan pasar adalah 7 km. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Cara mengerjakannya bisa? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Sama dengan berapa? 13 km. Jadi jarak dari rumah Dayu ditambah jarak dari sekolah ke pasar. 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Mudah ya, menjumlahkan dua jarak. Nah, sekarang kita mengerjakan soal-soal. Nomor 1, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Pertanyaannya, berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Mengerjakannya bisa? Jadi caranya adalah jarak yang harus ditempuh berapa? 350 meter. Yang sudah ditempuh Beni 200 meter. Yang ditanyakan sisa jarak yang harus ditempuh Beni. Itu artinya jumlah jarak keseluruhan adalah 350 dikurangi jarak yang sudah dilalui, yaitu 200. Jadi 350 meter dikurangi 200 meter, nanti akan ketemu sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir. Mudah ya nomor 1. Kita lanjutkan. Nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Pertanyaannya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, ini perbedaan jarak. Seperti pelajaran sebelumnya, itu menentukan perbedaan jarak ketinggian pesawat terbang. Nah, cara mengerjakannya, jarak yang lebih banyak dikurangi jarak yang lebih sedikit. Bisa ya? Jarak yang lebih banyak berapa? 4740 dikurangi jarak yang lebih sedikit berapa? 2500 meter. Jadi nanti akan ketemu perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Nomor 2 mudah ya. Sekarang nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ini caranya sama dengan nomor 1. Sama dengan nomor 1. Jarak keseluruhan yang harus ditempuh 3 kilo dikurangi jarak yang sudah ditempuh 2 kilo. Nanti akan ketemu hasilnya. Jarak yang harus ditempuh sampai dengan ke sekolah. Mudah ya nomor 3. Sekarang nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta menuju ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Ada perbedaan satuan? Ada ya. Yang jarak Jakarta menuju ke Bandung berapa? 130 km, satuannya kilometer. Kemudian jarak yang sudah ditempuh bus itu 50.000 meter. Ada perbedaan satuannya ya, yang atas kilometer, yang bawah meter. Pertanyaannya adalah berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Kalau pertanyaannya kilometer dan di situ ada yang satuannya masih meter, maka harus diubah dulu satuannya ke dalam satuan kilometer. Nanti akan ketemu hasilnya.
Jadi jarak keseluruhan berapa? 130 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh 50.000 meter, itu nanti meternya diubah ke dalam satuan kilometer. 130 dikurangi 130 km dikurangi 50.000 meter, itu nanti akan ketemu sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Jadi nomor 1, 2, dan 4 sama pekerjaannya, cara mengerjakannya sama, hanya yang nomor 4 mengubah dulu satuan meter ke dalam kilometer. Mudah ya? Mudah, pasti semuanya bisa. Kerjakan di buku tugas. Masih ada satu lagi, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini rumahnya Siti, ini pasar, dan ini adalah sekolahnya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah adalah 100 meter. Ini jaraknya antara rumah Siti sampai dengan pasar 100 meter. Sedangkan jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Pertanyaannya, berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jadi cara mengerjakannya adalah operasi hitung perkalian. Bisa ya? Jadi jarak rumah Siti sampai pasar itu dikalikan 3 untuk sampai ke sekolah. Jelas ya? Mudah sekali. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku tugas. Yuk, sekarang kita bernyanyi. Jadi begitu ya cara mengerjakannya. Pertanyaannya adalah dari rumah sampai dengan sekolah. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Ada yang tahu? Benda bukan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Jadi tadi nyanyinya seperti itu. Mudah ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Gerakan yang lemah, gerakan yang lembut, gerakan yang lemah lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Seperti ini ya, yang kemarin juga kita sudah mempelajari. Belajar menggerakkan kaki dengan gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat.
Nah, kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah setempat di televisi. Bisa juga gerakan tarian daerah setempat di internet, bisa mencari. Seperti gerakan yang punya gerakan lemah dan kuat. Baik, terima kasih anak-anak. Belajar kita hari ini kita cukupkan ya. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, dan berbuat baik. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.